Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naifa Syaira dari kelas 10. Kali ini aku akan menjelaskan bab 5 yang berjudul penyebaran masuknya agama Islam. So, let's go! Proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara dengan damai karena didukung oleh karakteristik yang toleran. Agama Islam diterima dengan baik oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama karena tidak mengenal sistem kerajaan dan pembebasan untuk rakyat jelata. 5 teori utama masuknya Islam ke Indonesia. Pertama ada teori Gujarat, kedua ada teori Mekah, yang ketiga ada teori Persia, terus yang keempat ada teori Cina, dan yang terakhir ada teori maritim. Teori Gujarat, Islam berasal dari Gujarat, India, dan masuk sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran dilakukan melalui perdagangan dan tasawuf. Terus kedua teori Mekah. Teori Mekah, Islam dibawa langsung dari Arab atau Mekah sejak abad ke-7 Masehi, didasarkan pada keberadaan pemukiman Arab dan mazhab Syafi'i yang dianut. Terus yang ketiga itu teori Persia. Teori Persia, Islam berasal dari Persia dan masuk sekitar abad ke-13 Masehi. Buktinya adalah adanya kesamaan tradisi seperti peringatan Asyura 10 Muharram. Terus teori Cina, Islam masuk dibawa oleh keturunan Cina Muslim sekitar abad ke-15 Masehi. Teori ini didukung oleh catatan kronik kelenteng Sampokong dan kaitannya dengan Wali Songo. Terus yang terakhir ada teori maritim. Islam menyebar melalui perdagangan laut atau maritim yang menghubungkan Mekah atau Madinah dengan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi dan mencapai puncaknya pada abad ke-16 Masehi. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan kerajaan-kerajaan Islam yang berperan dalam penyebaran dan penguatan ajaran Islam. Pertama itu ada Kesultanan Samudra Pasai, didirikan oleh Sultan Malik Al-Soleh di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini menjadi contoh pertama perkembangan politik Islam di Asia Tenggara dan menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua, Kesultanan Demak di Jawa. Islam berkembang pesat setelah keruntuhan Majapahit. Kesultanan Demak ini menjadi pusat penyebaran Islam yang didukung oleh Wali Songo. Yang ketiga ada Kesultanan Ternate dan Gorontalo. Di timur Indonesia, kerajaan seperti Ternate atau Sultan Zainal Abidin dan Gorontalo Sultan Alauddin menetapkan kekuasaan dan menjadikan Islam sebagai agama kerajaan, menunjukkan penyebaran hingga Maluku dan Sulawesi. Tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Keberhasilan dakwah tidak lepas dari perjuangan para tokoh yang gigih berjuang. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Soleh 1267 sampai 1297 Masehi, pendiri Kesultanan Samudra Pasai yang dikenal sebagai sosok soleh dan bijaksana. Yang kedua itu ada Wali Songo abad ke-15 Masehi. 9 wali di Jawa yang menggunakan metode dakwah kultural dan edukatif, kesenian, pendidikan, pernikahan, dan politik untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga ada Sultan Zainal Abidin di Ternate, memerintah 1486 sampai dengan 1500 Masehi. Beliau mendirikan pesantren di Ternate dan disebut sebagai Boleu dan Bagato di Bagato Akhirat atau pemimpin dunia akhirat. Yang terakhir ada ulama Nusantara, tokoh-tokoh seperti Narudin Al-Raniri dari Aceh, Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari dari Banjarmasin,
dan Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Dikenal karena karya-karya monumental mereka dalam bidang fikih, tasawuf, dan tafsir. Nilai-nilai keteladanan ulama penyebar Islam. Para ulama menanamkan nilai-nilai luhur yang modal keberhasilan dakwah panutan bagi masyarakat. Hidup sederhana. Mereka menjauhi kemewahan dan nafsu duniawi, fokus pada kebutuhan pokok, serta berzuhud dan bersedekah atau infak sesuai dengan ajaran Surat Al-Baqarah ayat 267. Gigih dalam berjuang. Para ulama memiliki tekad kuat, semangat optimis, dan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri dengan firman Allah Surat Ar-Ra'd ayat 11. Terus, menghargai perbedaan atau toleransi. Mereka menolak pemaksaan dan mengajarkan sikap toleransi terhadap agama, suku, ras, dan golongan lain. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Quran untuk saling mengenali atau li-ta'aruf, mengutamakan ketakwaan, ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.